Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fatih Maulana, kelas 12 PS1 dari absen 20. Saya di sini akan menjelaskan tentang program pemberdayaan wisata Kabupaten Sumba Timur. Latar belakang, pada tahun 2016, pemerintah menetapkan Desa Rende sebagai desa wisata yang ada di Kabupaten Sumba Timur. Desa Rende lebih dikenal sebagai desa adat. Desa ini memiliki kebudayaan seperti kampung adat, kuburan megalitik, serta kerajinan tenun ikat. Kekayaan budaya dari desa ini dapat dinikmati di Kampung Prayawa. Aktivitas yang dapat dilakukan oleh wisatawan yang datang berkunjung adalah mengambil foto sekitar kampung, melihat kuburan megalitik, kaum bangsawan, menyaksikan pertunjukan tarian tradisional, dan melihat proses pembuatan kain tenun ikat khas Sumba. Namun, popularitas Desa Rende dalam kacamata pariwisata belum cukup luas. Untuk tujuan memperluas popularitas itulah kami mengambil topik Desa Rende sebagai desa adat. Deskripsi wisata objek. Rumah tradisional. Masyarakat Sumba memiliki adat yang masih animisme. Mereka memiliki kepercayaan pada merapu. Merapu merupakan kepercayaan pada roh leluhur yang meninggal dan memiliki tempat khusus benda-benda pusaka untuk digunakan dalam berkomunikasi dengan dunia roh. Hal inilah yang mempengaruhi pembangunan rumah adat Sumba. Demikian juga di Kampung Prayawa. Di Sumba terdapat dua rumah utama, yakni rumah Batamu yang memiliki atap yang tinggi atau berpuncak di bagian tengah, dan rumah Kamadungu yang tidak memiliki puncak di tengah atau seperti rumah pada umumnya. Atap biasanya terbuat dari alang-alang. Rumah adat yang paling besar biasanya disebut rumah Bungguru, yang merupakan rumah utama sebagai tempat melaksanakan ritual adat dan juga sebagai tempat berkumpulnya keluarga atau suku. Arsitektur dari rumah adat Sumba memiliki 4 tiang utama yang akan menopang atap dan juga memiliki 2 pintu utama di bagian depan dan belakang. Pada rumah adat Sumba bisa menampung beberapa keluarga. Keunikan dari rumah adat ini menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke kampung adat ini. Kuburan megalitik. Selain rumah adat yang unik, Kampung Prayawa memiliki kuburan megalitik yang terbuat dari batu kabur dengan memiliki ukiran simbol manusia dan binatang berupa buaya, kerbau, ayam, kuda, ditambah dengan bentuk perhiasan unik Sumba seperti memuli, tanduk kerbau, dan rumah adat. Kuburan megalitik terletak di tengah perkampungan dan kekayaan dari pemiliknya karena berkaitan dengan kemampuan dalam mendirikannya. 3. Kerajinan tenun ikat. Kain tenun ikat di Sumba maupun di Kampung Prayawa memiliki keunikan tersendiri karena terbuat dari pewarna alami dan memiliki simbol-simbol seperti yang terdapat pada batu ukur. Simbol pada kain tenun memiliki cerita dan makna tersendiri. Bahan baku benangnya terbuat dari kapas, sedangkan pewarnanya terbuat dari tumbuh-tumbuhan, yakni ini loh. Sponsor. Oke, mari kita lanjut. Tadi sampai yakni nilai mengkudu, pohon bakau, dan kayu kuning yang didapat dari hutan sekitar, namun kini sudah dibudidayakan sendiri. Tenun ikat dari kampung ini sudah dikenal dengan nama Lauhemba atau Hinji Kombu yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dalam proses pembuatannya. Strategi potensi wisata Desa Rende. Menurut Susanti, wisatawan saat ini lebih memilih produk wisata yang menghargai budaya, alam, lingkungan, serta atraksi spesial dan mulai meninggalkan produk wisata konvensional.
Kepuasan wisatawan tidak lagi berdasarkan keindahan alam dan ketersediaan fasilitas wisata yang lengkap, melainkan juga pada intensitas interaksi dengan lingkungan dan masyarakat lokal. Potensi budaya yang dimiliki oleh Kampung Prayawang yang ada di Desa Rende menjadikan kampung ini sebagai salah satu destinasi wisata ketika berkunjung ke Sumba Timur. Dalam pelaksanaannya, Desa Rende belum memiliki penginapan yang dapat dijadikan tempat tinggal oleh wisatawan. Untuk berkunjung ke kampung ini, wisatawan harus menginap di hotel yang berada pusat kota Waingapu yang berjarak 69 km dari Kampung Prayawang. Pengertian desa wisata berbeda dengan wisata desa. Wisata desa dilakukan oleh wisatawan yang hanya datang berkunjung ke suatu daerah pedesaan, namun tidak menginap di daerah tersebut. Sedangkan wisatawan yang datang berkunjung dan menginap di suatu daerah pedesaan merupakan tujuan dari pembentukan desa wisata. Menginap di desa menjadi hal yang penting karena lama tinggal merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan suatu objek wisata, kata Susanti. Pemerintah daerah harus menyediakan penginapan khusus bagi wisatawan yang datang berkunjung. Dengan adanya penginapan, wisatawan dapat menikmati alam pedesaan yang masih asri dan bersih. Dapat merasakan hidup dalam suasana pedesaan yang berinteraksi dengan warga desa, ikut terlibat dalam atraksi budaya dan adat istiadat, serta menikmati makanan khas tradisional. Wisatawan akan belajar bersama masyarakat di kampung perayaan cara menenun kain tradisional. Wisatawan yang datang berkunjung akan merasakan kepuasan karena adanya penyambutan yang hangat dan pelayanan dari penduduk kampung tersebut. Desa wisata Rinde harus dikelola dengan baik. Pemberdayaan masyarakat desa dapat berlangsung apabila warga desa ikut dilibatkan dalam pengembangan potensi wisata desa Rinde. Penduduk desa Rinde perlu diajarkan cara menerima tamu agar dapat menjadi tuan rumah yang ramah dan menyenangkan, serta diajarkan cara memasak makanan tradisional yang layak saji. Adanya kerjasama antara pemerintah kota maupun desa dengan penduduk desa akan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat desa Rinde melalui program desa wisata sehingga dapat meningkatkan perekonomian penduduk setempat. Hambatan dalam proses pemberdayaan wisata desa Rinde. Pemberdayaan wisata desa Rinde memiliki hambatan yang cukup menghalangi proses berkembangnya lokasi wisata ini. Salah satunya ada pada rumah tradisionalnya yang memang sudah secara turun-temurun ada dan memiliki fungsi yang sama mulai zaman dahulu. Namun, seiring berkembangnya zaman dan masuknya era globalisasi sedikit banyak akan mempengaruhi pola pikir masyarakat tentang pembangunan rumah tradisional di desa Rinde ini. Masyarakat desa Rinde pastinya mengalami kesulitan dengan pembangunan rumah tradisional tersebut, dikarenakan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar bisa menjadi tempat tinggal yang layak dan sebagai tempat ritual yang biasa dilakukan di sana. Properti yang digunakan dalam pembangunan rumah tersebut pun tergolong langka, sehingga masyarakat mulai memikirkan untuk merubah konsep rumah mereka menjadi rumah yang modern. Kuburan megalitik mudah ditemukan baik di halaman rumah warga maupun di setiap perkampungan adat. Adapun faktor penghambat yang menyebabkan pemberdayaan kearifan lokal terhambat, contohnya yaitu lahan yang semakin sempit dikarenakan semakin banyak penduduk yang tinggal di desa tersebut, sehingga banyak juga rumah yang dibangun. Selain itu, kuburan megalitik cukup memakan tempat karena batu yang digunakan sangat besar, sehingga semakin lama tanah kosong di desa tersebut semakin sempit. Sudah jarang orang yang mau meneruskan kegiatan menenun, apalagi remaja zaman sekarang. Kebanyakan dari mereka malu karena mereka menganggap menenun adalah kebudayaan kuno dan mereka lebih suka mempelajari kebudayaan dari luar agar mereka tidak ketinggalan zaman. Berkurangnya peminat atau permintaan kain. Sekarang sudah jarang sekali orang menggunakan kain tenun untuk berpakaian. Orang-orang lebih suka membeli baju branded karena selain modelnya juga kekinian, orang-orang juga sudah terpengaruh dengan adanya budaya luar negeri. Jadi orang sekarang lebih banyak menggunakan pakaian modern daripada pakaian tradisional. Mereka juga merasa jika memakai kain tenun mereka menjadi tidak stylish
atau ketinggalan zaman. Upaya pemeliharaan program pemberdayaan wisata Rinde. Upaya dalam program pemberdayaan yang dilaksanakan di wisata Desa Rinde ini adalah menanamkan pentingnya tradisi dalam desa tersebut. Meskipun pengaruh globalisasi sulit dibendung, masyarakat desa dapat bersatu dan memperkuat tradisi mereka. Dalam pembuatan rumah tradisional di Desa Rinde memang memerlukan properti atau bahan yang cukup langka, sehingga properti atau bahan tersebut dapat diganti dengan yang lebih mudah ditemukan. Untuk mengatasi hambatan dan pemberdayaan kuburan megalitik tersebut, yaitu dengan mengurangi jumlah batu yang digunakan, sehingga banyak memakan tempat. Batu tersebut bisa digunakan sebagai simbol atau tanda. Bisa juga dengan membatasi ukuran batu yang digunakan setiap kuburan sama dan tidak boleh terlalu besar. Dan juga pemeliharaan untuk tetap bisa melestarikan kerajinan tenun ikat, yaitu dengan selalu mengajarkan kepada anak-anak atau cucu kita untuk bagaimana cara menenun tidak berhenti atau punah. Selain itu, juga memodifikasi kain hasil tenun untuk dipadukan dengan pakaian modern agar lebih menarik dan tetap bisa digunakan semua orang tanpa terlihat kuno dan tetap stylish. Kesimpulan, Desa Rinde merupakan salah satu dari 2 desa wisata yang ada di Kabupaten Sumba Timur yang dikembangkan sebagai desa budaya. Kekayaan budaya yang dimiliki oleh desa ini dapat dinikmati di Kampung Krayawang antara lain adalah rumah tradisional, kuburan megalitik, serta kerajinan tenun ikat. Wisatawan yang datang berkunjung biasanya mengambil foto sekitar kampung atau melihat kuburan megalitik kaum bangsawan dan menyaksikan pertunjukan tarian tradisional, melihat proses pembuatan kain tenun ikat khas Sumba. Dalam upaya pengembangan potensi wisata Desa Rinde, perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan penduduk desa. Pemerintah setempat harus menyediakan penginapan khusus bagi wisatawan yang datang berkunjung. Dengan adanya penginapan, wisatawan dapat menikmati alam pedesaan, merasakan hidup dalam suasana pedesaan, dan berinteraksi dengan warga desa. Ikut terlibat dalam atraksi budaya adat dan istiadat. Menikmati makanan khas tradisional, serta dapat belajar secara langsung cara membuat kain tenun ikat khas Sumba. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop recording ya.